Halo para siswa kami sekalian, selamat berjumpa kembali. Kalau pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang perkembangan sistem periodik. Mulai dari sistem periodik De Broglie sampai kepada sistem periodik modern. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Sebelum kita membahasnya, kita kembali dulu mengingat mengenai sistem periodik modern. Ada dua lajur tegak lurus dari atas ke bawah disebut golongan, lajur mendatar horizontal dari kiri ke kanan disebut periode. Golongan ada dua macam, golongan A atau golongan utama, golongan B atau golongan transisi. Golongan utama ada 8, sedangkan golongan transisi ada 10. Sedangkan periode ada sebanyak 7. Baik, itu tentang sistem periodik modern yang kita pakai sampai saat ini. Nah, lalu bagaimanakah sifat-sifat periodik unsur ini? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Yang pertama, jari-jari atom. Nah, kita pasti masih ingat bahwa partikel dasar penyusun atom itu ada 3. Yang pertama adalah proton yang bermuatan positif, yang kedua neutron yang tidak bermuatan atau netral, di mana proton dan neutron ini terdapat pada inti atom yang disebut dengan nukleon. Inti atom, nukleon. Sedangkan elektron itu beredar mengelilingi inti pada kulitnya. Ini dia. Jadi inti atom yang di tengah berisi proton dan neutron, sedangkan elektron mengelilingi inti pada lintasan atau kulitnya. Inilah kulitnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit terluar, sampai ke kulit elektron terluar. Inti atom sampai ke kulit elektron terluar. Nah, itulah yang disebut dengan jari-jari atom. Jadi semakin banyak kulitnya, jari-jari atomnya juga semakin besar. Nah, dari atas ke bawah, dalam satu golongan, jari-jari atom semakin besar. Jadi dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin ke bawah, jumlah kulitnya semakin banyak. Kita lihat ini. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ini satu golongan. Semakin ke bawah jumlah kulitnya semakin banyak. Li kulitnya 2, Na kulitnya 3, K kulitnya 4, Rb kulitnya 5, dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah jumlah kulitnya semakin banyak, sehingga jari-jari atomnya juga semakin besar. Sedangkan dalam satu periode, jari-jari atomnya semakin kecil. Kenapa bisa? Dalam satu periode, kulitnya tetap. Misalnya periode 2 kulitnya tetap, semakin ke kanan juga tetap 2. Periode 3 kulitnya tetap 3. Tetapi semakin ke kanan jumlah muatannya bertambah. Sehingga antara inti dengan kulit elektron terluar semakin kuat daya tarik menariknya. Karena semakin banyak muatannya. Sehingga terjadilah penyusutan. Itu sebabnya kenapa semakin ke kanan jumlah atau jari-jari atomnya semakin kecil. Oke. Nah, bagaimana pula dengan jari-jari ion? Nah, perlu kita ketahui bahwa ion itu adalah
atom yang bermuatan. Nah, ion ini ada yang bermuatan positif yang disebut dengan kation, dan ada yang bermuatan negatif yang disebut dengan anion. Kapan? Kation positif, anion negatif. Nah, dia bermuatan positif karena dia melepaskan elektron. Maka kalau dia melepaskan elektron, jumlah kulitnya akan berkurang. Itu sebabnya ion positif mempunyai jari-jari atom, jari-jari ion yang lebih kecil. Sedangkan ion negatif, dia menangkap elektron. Maka kalau dia menangkap elektron, jumlah kulitnya semakin banyak. Maka jari-jari atomnya juga, jari-jari ionnya juga semakin besar. Baik, itulah sifat periodik yang pertama. Sekarang sifat periodik yang kedua. Energi ionisasi, disingkat dengan EI, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan bermuatan positif 1. Nah, kita lihat ini, grafiknya ini. Kalau kita perhatikan grafiknya, H, Li, Na, K, Rb, Cs, itu terletak dalam satu golongan. Nah, kita lihat H, Li, Na, K, Rb, Cs, satu golongan. Nah, semakin ke bawah, jari-jari energi ionisasinya semakin kecil dalam satu golongan. Sedangkan dalam satu periode, semakin ke kanan, energi ionisasinya cenderung bertambah. Nah, semakin besar energi ionisasi, semakin sukar elektron terlepas dari atom. Sebaliknya, semakin kecil energi ionisasinya, maka semakin mudah elektron terlepas dari atomnya. Jadi semakin kecil energi ionisasi, berarti dia mudah melepas elektron. Semakin besar energi ionisasi, semakin sukar untuk melepaskan elektron. Baik, sekarang afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, membentuk ion bermuatan negatif. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Ya, cenderung berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Dari atas ke bawah cenderung berkurang, dari kiri ke kanan cenderung bertambah. Supaya kita ingat ini. Sekarang yang kelima, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam satu ikatan kimia. Jadi kalau dia cenderung menarik elektron ke arahnya, itulah yang disebut dengan keelektronegatifan. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin berkurang. Kita lihat ini, dari atas ke bawah. Li, keelektronegatifannya 1,0. Na 0,9. K 0,8. Jadi relatif berkurang. Sedangkan dalam satu periode, semakin ke kanan, keelektronegatifannya semakin bertambah. Kita lihat. Li, keelektronegatifannya tadi 1,0. Be 1,5. Jadi bertambah. Nah, ini ke B 2,0. C 2,5. N 3,0. O 3,5. F 4,0. Jadi semakin ke kanan semakin bertambah, semakin ke bawah semakin berkurang. Baik. Yang keenam, titik leleh dan titik didih.
Dari atas ke bawah dalam satu golongan, titik leleh dan titik didihnya cenderung semakin rendah. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, titik lelehnya naik sampai maksimum pada golongan 4A. Kemudian turun secara teratur, sedangkan titik didihnya akan naik sampai maksimum pada golongan 3A, kemudian turun secara teratur. Jadi titik lelehnya naik sampai pada golongan 4A, lalu dari 4A ke 8A turun dia secara teratur. Sedangkan titik didihnya dari golongan 1A sampai 3A dia naik, tetapi dari 3A ke 8A dia turun secara teratur. Inilah sifat-sifat periodik unsur yang perlu kita ketahui. Nah, supaya kita semakin paham, kita berlatih dengan mengerjakan soal dari buku paket kita, latihan 2.7, halaman 74, nomor 4, 5, 7, 9, 11, dan 12. Nah, demikian materi pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak kami mengerti, dan bila ada yang kurang paham, silakan dihubungi Bapak. Bapak akan memberikan bimbingan bila mana kau mengalami kesulitan. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam sehat.